Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Dika Fitri, mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana nih kabar hari ini? Semoga baik ya. Kali ini aku bakal sharing tentang hal-hal yang mungkin relate nih sama kalian. So, stay tuned and the podcast start now. Podcast aku kali ini judulnya Recharge Motivasi Kamu Selangkah Maju Menuju Mimpimu. Kalian tahu nggak sih seberapa penting peran dari motivasi dalam kesuksesan proses belajar kita? Jadi, motivasi belajar itu merupakan komponen utama yang bisa mendorong seorang individu untuk terus menuntut ilmu. Nah, kata motif sendiri artinya yaitu dorongan dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Motivasi merupakan dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Motivasi ini mengandung keinginan, harapan, tujuan, sasaran, serta insentif. Dengan inilah, individu menjadi aktif, tergerak, serta memiliki sifat yang terarah kepada menuntut ilmu. Nah, kata belajar sendiri memiliki arti proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, itu artinya belajar merupakan sarana pengembangan pribadi dari individu yang melakukannya. Belajar memiliki beberapa prinsip yang berkaitan dengan motivasi belajar nih. Nah, prinsip yang pertama yaitu memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, menjelaskan proses dan cara belajar. Yang ketiga itu aktif belajar. Dan keempat, motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan insentif. Nah, adanya beberapa prinsip ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan belajar. Terus gimana dong kalau seseorang tidak memiliki motivasi belajar? Nah, seseorang yang tidak memiliki motivasi belajar itu akan tidak bersemangat, bahkan tidak mau belajar. Kurangnya motivasi ini juga menyebabkan prokrastinasi yang bisa berdampak pada kondisi psikis individu. Nah, sering terjadi individu yang kurang berprestasi ini bukan disebabkan karena kemampuannya, tapi karena tidak adanya motivasi untuk belajar, sehingga ia tidak berusaha untuk menggerakkan segala kemampuannya. Nah, dalam proses pembelajaran, motivasi ini merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Nah, peran dari kemauan dan motivasi belajar itu sangat penting dalam memulai dan memelihara usaha dari individu. Nah, ada beberapa cara nih yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar dalam diri. Nah, cara yang pertama itu kita harus mengetahui tujuan dari belajar. Nah, kalau kita tidak mengetahui tujuan dari belajar serta manfaat dan implementasi informasi tersebut bagi masa depan, kita tidak akan pernah memiliki kemauan untuk mempelajarinya. Cara yang kedua itu kita harus memiliki harapan mengenai masa depan. Nah, dengan adanya harapan untuk diri sendiri ini, kita akan lebih termotivasi untuk belajar dan melakukan usaha-usaha yang bisa mendorong kita untuk mencapai harapan tersebut. Yang ketiga, itu kita harus memiliki keinginan untuk menjadi pribadi yang dapat dibanggakan. Jika kita memperoleh ilmu sebagai hasil dari belajar, maka kita akan memiliki dorongan untuk menjadi pribadi yang bisa dibanggakan dengan cara menjadi juara di kelas, menjadi orang yang mampu berkarya di bidang yang telah dipelajari, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu menumbuhkan tingkah laku belajar berdasarkan kebutuhan. Kita harus merasa butuh belajar agar motivasi dalam diri kita dapat tumbuh. Nah, selain cara-cara tadi, ada nih cara lain yang dapat membantu kita untuk menumbuhkan motivasi belajar. Nah, jadi yang pertama itu kita harus memanfaatkan media belajar. Nah, kalau kita memanfaatkan media yang sesuai dengan preferensi kita, motivasi dalam diri kita akan tumbuh perlahan-lahan. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan metode yang sesuai. Nah, metode dalam belajar ini tidak hanya membaca dan menulis saja. Nah, kita bisa mempelajari sesuatu dengan cara lain, seperti menonton video pembelajaran, mendengar podcast, maupun mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga ini, kita bisa memberikan reward kepada diri sendiri.
Nah, setelah belajar atau setelah melakukan evaluasi, kita bisa memberikan diri sendiri reward seperti makanan, pergi jalan-jalan, maupun istirahat. Yang keempat, yaitu kita bisa memaksimalkan fasilitas belajar. Nah, dengan memaksimalkan fasilitas belajar, proses belajar kita itu akan semakin lancar. Nah, yang terakhir nih, kita bisa bergabung dengan grup belajar. Nah, jika kita memiliki teman yang bisa diajak untuk belajar, maka suasana belajar akan menyenangkan gitu, daripada belajar sendirian kan. Suasana yang mendukung ini juga bisa menumbuhkan motivasi belajar dalam dirimu. Okay, so that's all from me. I hope you enjoy my podcast dan bisa mengambil manfaat dari sesi sharing kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.